Hadirin sekalian, dalam rangka memupuk semangat meraih prestasi serta berkarya, mari kita sambut bersama presentasi karya guru terbaik, Bapak Miftah Darussalam dari Sekolah Alam Bintaro dengan judul Wajah Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak bisa membuat dunia tertawa, maka jangan buat dunia mereka menangis. Wajah Nusantara halaman 119. Kutipan tersebut saya dapat terinspirasi dari sebuah desa di atas awan, Desa Wairebo namanya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah pernah atau tahu Desa Wairebo? Yang tahu angkat tangan? Alhamdulillah. Desanya indah ya Pak? Nah, saya mendapatkan inspirasi kata-kata tersebut dari Desa Wairebo. Selama 10 menit ke depan, saya akan mengajak Bapak Ibu semua akan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Miftah Nusantara. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Nusantara, nama pena. Saya dilahirkan ketika terjadi Perang Dingin yang ditandai pembubaran Uni Soviet pada tahun 1900. Ada yang tahu tahun berapa? 91. Saya anak sulung dari 3 bersaudara yang rasanya tak ada tempat mengeluh bagi anak sulung kecuali dengan dirinya sendiri dan Tuhan semesta alam. Saya sempat hijrah ke kota Serang untuk menempuh pendidikan saya di salah satu universitas negeri ternama di Banten. Dan saya pekerja keras tapi bukan penumpuk harta. Dan Bapak Ibu bisa menyapa saya nanti bisa lewat Instagram di Miftah_Darussalam atau YouTube channel saya Miftah Nusantara untuk lebih lanjutnya. Yang namanya cerita Bapak Ibu, plot, ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur maju mundur, campuran ya. Saya di sini akan membawa Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk masuk ke masa belia saya yang sangat bahagia. Saya mulai dari saya masuk ke sekolah menengah atas di sekolah swasta. Saya tergabung dalam satu organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, Hispala 109. Awal mula saya berkegiatan alam bebas. Dari situ saya belajar mendaki gunung ya, hiking dari Cumpang Camping ke Gunung Bunder, Gunung Salak, atau sampai naik Gunung Gede, bahkan sampai ke Gunung Papandayan. Itu saya dapatkan materi tersebut dari SMA, bekal awal saya. Ternyata sekolah 3 tahun itu cepat berlalu ya, tapi kalau disuruh tambah lagi, saya juga tidak mau, Pak Ibu. Jadi cukup saya 3 tahun sekolah di sekolah tersebut. Kemudian di sekolah tersebut artinya begini, ketika saya di sekolah di dalam buku saya yang pertama ini ada namanya muasal penjelajahan ya. Jadi kalau saya jengah belajar di dalam sekolah, pergilah timbala ilmu di alam raya. Jadi saya pergi naik gunung tapi saya tidak bolos ya. Kalau saya ditanya sama Miftah kemana hari Senin gak masuk? Pasti naik gunung, dispensasi jatuhnya. Karena saya selalu buat surat perizinan dan proposal gitu ya waktu di sekolah untuk naik gunung. Jadi saya tidak bolos hitungannya. Padahal saya lagi jenuh belajar di sekolah. Jadi saya pergi ke gunung. Kemudian saya berlanjut lagi, tamat SMA saya masuk ke salah satu universitas negeri ternama di Banten pada saat itu. Kemudian ada namanya unit kegiatan mahasiswa. Saya lanjut masuk ke unit kegiatan mahasiswa pencinta alam
atau Mapala. Saya masuk ke organisasi tersebut. Disitulah awal mula saya lebih gandrung lagi menjelajah. Saya naik Gunung Pulau Sari, Gunung Karang, Gunung Asepan ya, kemudian Ujung Kulon, Baduy, Pulau Tunda dan lain-lain yang di sekitar Banten termasuk Panjat Tebing di Baya sudah saya lalui. Kemudian ketika saya di organisasi tersebut, saya diajak pada saat itu dengan ketua umum saya untuk mengikuti forum tingkat nasional ya, forum Mapala tingkat perguruan tinggi se-Indonesia atau disebutnya TWKM, Temu Bicara Kenal Medan. Di 2011 itu di Sumatera Utara di Medan. Jadi saya berangkat menemui ketua umum saya ke Medan. Di situ juga saya banyak bertemu dengan teman-teman nasional. Kemudian saya diajak naik Gunung Sibaya, kemudian ke Danau Toba dan lain-lain. Dari Medan ternyata saya diberi amanah oleh teman-teman Mapala se-Indonesia untuk menjadi koordinator tingkat Mapala se-Banten. Dari situ saya harus mengikuti lagi pertemuan nasional selanjutnya itu di Ambon, Maluku. Saya ke Ambon sendiri untuk melaporkan kegiatan saya selama menjadi koordinator Mapala se-Banten. Setelah di Ambon, turun dari Ambon sampai saya di sekretariat, saya didapuk menjadi ketua umum Mapala. Padahal saya baru selesai jadi koordinator. Setelah karena saya menjadi jabatan strategis menjadi ketua umum, harus mengikuti saya harus mengikuti lagi kegiatan tingkat nasional ketiga kalinya di Bandung. Jadi saya ikut pertemuan nasional itu 3 kali berturut-turut karena jabatan strategis diamanahkan. Alhamdulillah saya bisa mengembannya. Dari modal tersebutlah saya bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang menjadi modal awal saya bisa mengelilingi Indonesia. Setelah saya lulus dari perguruan tinggi, ternyata alhamdulillah ijazah saya kerja nggak kepake Bapak Ibu. Saya kerja berdasarkan koneksi. Mip, saya lulus, lu mau kerja nggak? Kerja apa? Ngecengin aja tentang saya bawa lulus. Serius kerja. Ke kantor ini kita latihan K3K pada ketinggian. Cuman basic karena saya dulu pernah ikut rock climbing dari situ. Saya dapat kerjaan cuman bermodal ya udah nggak tanpa ijazah. Besok datang ke perusahaan tersebut saya mengikuti pelatihan K3 pada ketinggian. Awal Januari 2014 saya kerja di Kalimantan Selatan jadi kuli mengecek-ngecek tower, salah satu tower provider di negeri ini. Ya ibarat kasarnya kuli tapi ibarat kerennya ya audit lah. Terserah mau yang mana. Begitu. Berjalan dari Kalimantan Selatan saya mengunjungi Banjarbasin, Banjarbaru, Barabai, apalagi Anjir Pasar dan lain-lain yang terkait dari, sampai ke yang kenal kota Saranjana ya, sampai ke Batu Licin. Alhamdulillah saya pernah. Kemudian berangkat lagi ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Pangkalabun sampai Sampit dan mendengar tragedi pada saat itu, cerita-cerita ternyata memilukan juga ya Indonesia pada saat itu. Tragedi Sampit. Kemudian setelah dari situ saya karena ada peribahasa begini, hujan duit di negeri orang tapi lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Itu yang saya rasakan. Ternyata jauh dari keluarga itu nggak enak ya, walaupun saya ibaratnya adalah duit gitu ya, tapi saya pikir saya balik lagi dah ke rumah, ternyata kangen juga rumah, sehingga saya memutuskan untuk balik lagi kerja di Tangerang. Dan ini benar-benar saya menjadi kurir ya, jadi kurir. Singkat aja karena sudah ini memang terlalu panjang perjalanan saya. Setelah saya melakukan perjalanan tersebut, saya langsung ke Rinjani pada saat itu, ke puncak Rinjani ini langsung saya cut. Di Rinjani itu adalah puncak di mana saya mengalami kegelisahan atau kontemplasi ya. Saya melihat di Pelawangan Sembalun banyak sampah dan kemudian saya berpikir saya untuk sesekali saya harus berhenti untuk mengerti apa itu arti mendaki, karena saya rasa saya juga bagian daripada sampah-sampah tersebut. Dari situ jawabannya saya dapatkan di Wairebo, desa Wairebo tersebut. Di desa Wairebo saya mendapatkan anak-anak kecil sedang duduk manis seperti itu. Kemudian saya membawa beberapa buku dan alat tulis, ternyata dia senang.
Dia itu ternyata anak-anak tersebut itu kalau mau foto dia minta apa kasarnya, minta sedikit imbalan gitu. Dan teman-teman saya punya rasa saya nggak jadi ya minta foto sama mereka karena mereka itu materialnya segala macam. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Saya dekati anak-anak, ternyata dia itu adalah bukan diajarin, dia melihat seorang bule kalau habis moto ngasih uang, ngasih moto. Jadi dia kepikiran, oh kalau saya moto dapat uang, begitu. Jadi dia dapat inspirasi dari situ. Ternyata tidak seperti itu, begitu ya. Ini mungkin baru setengah dari perjalanan saya karena memang sudah diberi tanda, mungkin cukup sekian kali ya untuk presentasi dari saya. Apabila memang mau lebih jelas lagi mengikuti perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke, mungkin bisa cek buku-buku saya nanti di stand seperti itu ya. Jadi ingat aja di terakhir ini ada tutup kata membuka mata. Cerita ini lahir dari mereka oleh kita dan akan kembali lagi kepada mereka. Karena hasil dari buku pertama saya ini saya akan hibahkan lagi untuk kegiatan literasi di Nusantara. Seperti itu. Semoga dengan lahirnya buku saya ini bisa menjadi pelepas dahaga dan kudapan aksara bagi mereka. Kenali negerimu dengan baik, agar kamu tidak merasa asing tinggal di bumi pertiwi. Saya Miftah Nusantara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.